enggak periode sekarang ini punya target apa? Karena memang kemakmuran mesti diukur dari sholat jamaahnya, ya bagaimana targetnya selama satu periode ini 5 tahun ke depan ini. Targetnya terutama yang bisa diukur kan memang sholat subuh. Kenapa sholat subuh yang paling gampang untuk diukur ya? Kalau orang sholat zuhur itu di kantor, itu yang menjawab di kantor, ya wis di kantor. Nah di desa sudah di sawah. Nah, sholat asar itu orang laut, ya, mulai jam 4 sekolah sawah, penyambut gawe jam 4, ya, jam 4 lagi betul sekolah kantor, ketemu jam 5, ya wis. Ya paling maghrib ya. Maghrib sing roto paling muka itu biasa maghrib kakak atau isya mau awis bareng isya belanja paling buru tuku ya kebutuhan anak ini dan sebagainya. Yes. Nah kalau subuh apa kalau ngebun rata-rata subuh itu kan faktornya hanya mengantuk, bukan karena barengan aktivitas. Maka sholat subuh itu sebenarnya sholat yang sebenarnya kendalanya paling sedikit ngapun mengalahkan rasa kantuk itu saja. Hanya itu. Maka yang diukur adalah sholat subuhnya. Nah, bagaimana caranya kemudian kita menggerakkan sholat subuh itu menjadi banyak. Kejayaan umat Islam itu akan dicapai kalau di dalam satu wilayah itu, satu umat, kelompok umat itu jumlah jamaah sholat subuhnya sebanding atau sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Maka di Takmir Masjid Cikarang ini rencana strategis 5 tahunannya juga targetnya adalah target sholat subuh. Tahun 2000 sampai 2005 itu Joko Kanian Kampung Islami, salah satu ukurannya sholat subuhnya 20% dari jamaah sholat Jumat. Targetnya sampai 20% saja. Kalau mesin ini menampung bisa, dulu belum ada ini Islam, misalnya 350 ya 10%-nya terukur, 20%-nya 70 dulu lah. Ya 100 lah kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita sudah melaksanakan adzan awal ya 1 jam sebelum sholat subuh gitu ya, bahkan kemudian adzan juga ya, kok ya tetap tidak ada peningkatan jumlah jamaahnya, maka saat itu kita berinisiatif, iya sholat subuh ini mengundang merapikan keluarga. Kita buat undangan tertulis, undangan untuk sholat subuh berjamaah. Orang yang fotokopian dicetak seperti surat undangan resepsi pernikahan itu. Iya, 2 kali pakai tangan. Dan undangannya isinya adalah mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari setiap hari jam sekian sampai jam sekian acara sholat subuh berjamaah. Kita undangi terus seperti lawan-lawan. Ya, ini Pak. Kira-kira tahu kita sholat subuh tulis sendiri kayak ini. Ketika ada yang bertanya, wah sholat subuh itu tahu undangan bareng. Nah, kita jawab, asalnya tak undangan buatan ya rata belum terlalu. Undang tertulis baik gitu ya. Dan ternyata itu majul. Ya, artinya oh iya ketika ada kalau malam malam batal. Ya, batalnya dipindah di dua kuping ya. Benar rumah dan karpet. Nah, maka banyak yang kemudian tersentuh hatinya. 2 kali Pak kita melakukan undangan, menyebarkan undangan tertulis itu ya untuk sholat subuh. Nah kemudian begini, karena kita ngundang,
Berarti mereka yang kemudian hadir di masjid itu adalah berarti tamu. Tamu siapa? Tamu Allah. Nah, maka kewajiban tuan rumah adalah memuliakan. Salah satu cara memuliakan tamu itu adalah menjamu. Maka saat itu takmir masjid, yuk kita jamu. Sholat subuh disuguhi wedang, ya kopi susu, ya, dari kekopian gitu ya, kopi hilangi rasa ngantuk. Tetapi saat itu ada pengurus takmir yang belum paham juga. Ketika kita mau menggunakan kas takmir, oh jangan, nggak boleh. Kas takmir untuk kopi, untuk tamu. Oh ya sudah. Kita nggak mau berpanjang lebar untuk berdebat, tapi bagaimana tetap harus bisa dilaksanakan. Dan waktu itu kasnya juga belum banyak, ya, baru hanya mengandalkan infak Jumat saja. Alokasinya untuk sholat subuh khusus tidak ada. Terus gimana? Ya sudah, bantingan saja. Kalau gitu pengurus takmir gantian, ya kita datang mereka yang kaya-kaya gitu ya, kita kirim Pak dengan sisuk ya, sisuk. Awalnya dari setiap Ahad ya. Ternyata menarik, saya juga akhirnya jadi setiap hari. Ini jamaah protes, Pak jangan setiap hari Pak, masa dino kopi susu mules. Ada yang nyumbang roti dan sebagainya. Nah, ada yang bertanya, ini nyuguhin dari mana ini duitnya? Kok untuk beli kopi susu? Ya, oh ini tidak diambilkan dari kas Pak, ini gantian dari jamaah juga, dari pengurus takmir, tapi dana pribadi, jadi tidak ambil. Itu tadinya seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ada kajian tentang bagaimana sunnahnya infak atau bersedekah di waktu fajar. Kita kaji. Nah setelah kita kaji, loh coba jangan sampai ini hanya jadi pemahaman saja. Mari kita jadikan gerakan. Maka kita buka kotak infak subuh. Tadi ada yang pelungi juga ya, kotak infak subuh. Nah sebelum itu kita tentukan dulu, kalau kita sudah dapat infaknya untuk subuh ini, alokasinya untuk apa saja. Ya kita tentukan ada 4. Salah satunya untuk operasional subuh. Nah, ketika sudah dapat infak subuh, maka kemudian diambilkan untuk membeli kopi susu dan sebagainya itu dari infak itu, ya maka sudah tidak ada protes karena memang infak ini salah satu alokasinya untuk itu, untuk menjamu tamu jamaah subuh. Ini dulu ada masjid di daerah Kudian ingin mencontoh seperti ini, tapi diambilkan dari kas, tidak rembukan sama yang lainnya, inisiatif dari ketua dan pengurus harian itu langsung untuk kopi susu ya dengan roti dan sebagainya untuk jamu jamaah subuh. Jamaah subuhnya nggak ada yang mau minum. Alasannya apa? Wah nanti kalau untuk beli kopi susu terus habis nanti kasnya, hanya cukup untuk beli kopi susu saja. Ya. Nah, artinya mereka hanya sekedar pokoknya ono gitu ya. Jadi tidak melalui proses tadi pemahaman. Kalau kita dari bantingan dulu, dari diri kita sendiri dulu. Nah, ketika mereka sudah bisa memahami, oh ternyata ini salah satu untuk memberikan semangat orang subuhan itu ya kopi susu ini. Ya, jadi tambah disuguhi roti. Waktu itu hanya roti. Nah setelah ada infak kemudian kita tingkatkan sekarang ini sarapan duhur Pak. Nah dulu memang setiap hari Ahad. Mungkin ada yang batin, lagi hari Ahad kok di Rono? Ada yang bertanya. Ya dulu memang setiap hari Ahad Pak. Tapi kemudian ketika kita menggerakkan UMKM ini untuk jualan, salah satu di antara ada beberapa UMKM ini jualannya bubur. Ada bubur gudeg, ada bubur ayam.
Nah, kalau di masjid disuguhi bubur, mesake ra payu. Kita pindah hari Jumat. Nah, sekarang ini tidak hanya bubur saja, ada lontong opor, ada nasi kuning, ya gantian. Ada 6 jadwal, ya 6 jadwal. Jumat ini bubur receh, Jumat depan bubur ayam, Jumat depannya lagi bubur kacang hijau, Jumat depannya lagi ada bubur ada nasi kuning, Jumat depan lagi ada lontong opor, ya gantian terus. Ada sekitar dan 6 itu kali 2, ya 1 Jumat dua pedagang, 12 paling tidak yang kita pedagang itu ini. Ya mereka minimal kita larisi, itu salah satu. Ini termasuk bagian dari tadi pertanyaan memberdayakan mereka. Ini salah satu cara kita untuk memberdayakan seperti itu. Intinya setiap kegiatan masjid ini kita membutuhkan sesuatu itu harus melarisi jamaah. Ada pengajian akbar butuh nasi kotak, ya harus jamaah. Tidak boleh ya pengurus takmir ini pesen dengan hantu, bukan jamaah kita. Apalagi ini boleh tutup orang muslim, harus jamaah kita. Digilir nanti pengajian apalagi nanti ya, akhir bulan ini akan ada pengajian UAS ya seperti dulu Muslim United ya tahun lalu aja leren dadi wong apik. Nah insya Allah besok temanya urip kuwi urip. Nah semua tamu jamaah yang hadir di sini, kalau kita hitung itu kita prediksi lebih dari 10.000 orang yang hadir ini. Semua kita gratiskan makan minum, kita gratiskan. Mohon maaf yang saya yang dekat dengan itu ada saklar, mungkin bisa dimatikan. Saya minta tolong ibu-ibu, kalau ada saklar itu yang ada salon itu ya. Terima kasih. Pagi ini ada pengajian haji dan umroh, jamaah haji dan umroh. Nah, itu kita analisa. Jadi semua pedagang jamaah kita yang punya jualan makanan, siap selek dan sebagainya, itu semua dagangan dibeli oleh takmir, dibeli. Dan nanti pedagang itu tinggal ngasihkan kepada tamu-tamu yang ada di sini gratis. Dan itu tadinya kita nggak punya dana. Kita buka saja open donasi konsumsi pengajian UAS. Alhamdulillah seminggu berjalan itu kita dapat sekitar 100 juta. Kebetulan ada orang Jakarta dengar di sini ada kegiatan UAS untuk konsumsi, langsung dia donasikan 100 juta, tapi dapat 200 juta. Ya. Nah, untuk bayari sebanyak itu, padahal yang tadinya jualan cuma omsetnya 100 porsi, dan kamu kalau bisa buat 200 porsi, kita kalikan 2 kali lipat mereka untuk produksi, karena saking banyaknya tamu yang hadir dan harus kita sungguh dengan gratis. Itu saja cuma 60 juta dari sekian banyak itu. Itulah apa? Syukuran, makan. Syukuran itu apa? Syukuran telah melaksanakan kegiatan. Jadi itu termasuk bagian dari pemberdayaan UMKM. Ternyata apa? Kalau kita itu niatnya memang memberi secara cuma-cuma, melayani, ini ternyata orang itu akan banyak yang berpartisipasi. Maka alhamdulillah kita ini selalu dapat ganti yang lebih banyak. Tahun 2000 kas kita itu hanya kurang dari 50 juta per tahun.
kurang dari 50 juta per tahun. Sekarang ini, tahun 2023 kemarin Ramadan laporannya sudah 12 miliar. Tahun 2022 8,5 miliar. Jadi 1 tahun kenaikannya saja sekitar 3,5 miliar. Jadi dari tahun 2000 kurang dari 50 juta, sekarang ini 12 miliar. Peningkatannya berapa kali lipat itu? Dan itu karena apa? Karena kita memberi terus memperhatikan masyarakat. Itu kan memperhatikan masyarakat itu duit banyak loh itu. Dan maka kalau ada yang mendengar saldo, ya seperti itu. Kita nggak sempat nabung waktu itu. Ya lagi tidak pernah, karena terus kita berikan. Yang penting jamaahnya, masyarakatnya makmur sejahtera. Maka Allah ganti dengan yang lebih banyak. Apa itu? Oh, saya kira ngaco. Oke, baik ya. Jadi kembali kepada tadi bahwa kita itu supaya ada rencana. Kembali ke sholat subuh. Nah, jadi prinsip kita itu piye caranya. Jadi berpikir bagaimana mengajak dan menghadirkan. Jadi prinsip kita itu tidak hanya sekedar mengundang, tapi menghadirkan. Kalau jenengan buat kegiatan, sekretaris buat undangan, kemudian humas nyebar ke undangan, kemudian wah seperti aku ngundangi sebagai undangan, terus tak sebar, terus ketuk gone, ketuk ditompo wonge, soal mereka mau teko ora sakarku, wah ganjaran ya sing golek iki urusanmu gitu, urusanku kan gitu. Kita tidak berpikir seperti itu. Piye caranya menghadirkan? Maka tadi mengundang orang sholat subuh itu iso nggak nganggo adan, orang iso ya nganggo surat undangan. Ben seneng ya, piye caranya biar jamaah itu senang ya disuguh, dijamu, begitu. Nah sekarang ini tidak hanya seperti itu, menghadirkan orang untuk sholat subuh itu dengan voucher, tapi sekarang ini sudah mulai kita kurangi, bukan berarti karena kekurangan dana, bukan, tetapi supaya apa? Supaya kita bisa melihat, mengukur jamaah ini motivasinya memang karena voucher atau memang karena kesadaran gitu ya. Jadi event-event tertentu saja. Kemarin hari Selasa yang lalu ada Bapak Sandiaga Uno, tapi beliau sebagai Menteri Pariwisata ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Dia punya program yang namanya OKOC gitu ya. Nah, diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, kemarin kita pakai voucher terakhir itu di Selasa tahun 29 kemarin. Nah, karena waktu itu COVID, jamaah masjid menurun, ya termasuk sholat subuhnya menurun. Orang takut ke masjid. Sudah dipahamkan, wis rampung COVID ya tetap rumwani ya. Ceramah kita, nasihat kita, himbauan kita tidak didengar sama jamaah, tetap rumwani. Terus caranya, kebetulan juga seiring dengan program dari pemerintah mengembalikan kondisi perekonomian. Nah, bagaimana kita program itu menghadirkan lagi, menggerakkan lagi orang untuk hadir sholat berjamaah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita buatlah konsep yang namanya pasar rakyat. Ya, anak sing sholat jamaah sidik, kok ya mesake pedagangnya sing tuku ya sidik. Caranya bagaimana? Semua yang sholat berjamaah di Masjid Jogokarian 5 waktu, setiap sholat jamaah 1 orang diberikan voucher, waktu itu hanya Rp5.000. Nah, jadi seragam 5 waktu yaitu selalu. Untuk yang dewasa
subuhnya 10.000, jadi 30.000. Ternyata nasihatnya kalah karo voucher. Sehingga tadi Ustaz demi oh sudah yang sholat jamaahnya orang di rumah kayak begitu, orang program voucher, kebruyung kalah karo voucher. Ya. Nah, jamaah jadi bludak lagi. Nah, nanti pasaraya dibuka setiap habis subuh. Itu sekitar 10 hari ya, dari tanggal 8 Agustus sampai 17 Agustus tahun 2021. Tahun 2021. Kemudian kita teruskan, saat itu kan terus kemudian libur sampai datangnya bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita gerakkan lagi setiap Sabtu Ahad. Nah, yang sholat subuh, tapi vouchernya tidak 5 waktu, hanya sholat subuh. Dan sholat jamaah yang mau sholat subuh berjamaah di Masjid Jokowi, setiap orang dapat voucher 10.000. Nah, nanti untuk beli mau jajanan di pasarnya. Nah, itu salah satu bentuk pemberdayaan kita. Ya, kita buatkan event ya, tapi mensubsidi voucher. Yang disubsidi bukan penjualnya, tapi jamaahnya. Jamaahnya kita kasih. Nah, habis sholat subuh, sebelum sholat subuh di pintu masuk sudah ada petugas bagi voucher. Nanti itu sholat subuh, sholat mendengarkan kuliah subuh, orang bisa belanja. Mulai subuhan bisa untuk pakai sarapan. Nah, gratis. Ya kalau belinya lebih dari 10.000 ya tombol. Belanjanya 15.000 ya tombol 5.000. Ya, dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, pedagang dapat voucher dan uang cash. Nah, boleh pakai uang cash juga. Nah, voucher inilah yang kemudian ditukarkan ke takmir masjid, ditukar uang. Karena kalau kita baginya duit, aku itu ini Indomaret. Jamaah pedagangnya tidak dapat untung dan tidak laku nanti. Kalau pakai voucher dan pedagang yang ditunjuk itu sudah ditunjuk, yang menerima voucher, yang boleh menerima voucher hanya pedagang dari warga Jogokaryan dan sudah sholat berjamaah. Yang berjualan di sini harus sholat berjamaah, orang jamaah orang total. Nah, begitu. Jadi ini termasuk bagian dari motivasi kita. Wah, saya ini aku ya tadi sergap di masjid ya, sholat jamaah itu maksa. Aku pengen total di masjid. Sholat itu sholat subuh, khusus itu sholat jamaah di masjid ya, orang jamaah itu oleh total. Kepaksa ini, nggak apa-apa. Oh, berarti banyak orang yang kemudian sholat jamaah di masjid itu terpaksa, nggak apa-apa. Kebaikan itu memang harus dipaksa. Ya, memaksanya dengan kebaikan juga, yang bermanfaat juga. Tadi voucher tadi ya. Karena begini, lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Nah gitu. Banyak loh orang ikhlas masuk neraka itu udah main perempuan, bersihnya, ngetok di toket, mau di demenan. Itu kan seneng nih. Main, judi, mabuk, bentuk. Ini kan udah seneng-seneng nih. Ikhlas masuk neraka nih. Tapi siapa sih kepaksa sholat jamaah? Kepaksa sholat jamaah. Ya apa-apa kepaksa apa kan itu. Soal nanti ikhlas dan tidaknya itu proses. Oh, pada sholat subuh bermakai kuliah subuh, ada pengajian. Oh, ternyata sholat jamaah wajib toh. Misalnya seperti itu. Dan tidak hanya itu, merasakan bagaimana nikmatnya sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Saya yakin kita mungkin sama gitu. Saya juga begitu. Saya itu kalau misalnya ya terpaksa ngalami sholat sendirian di rumah saja itu ya rasanya beda ya. Di situ tuh banyak temennya sing mau ning rumah dia salam kelepak
atau ya mungkin bacaannya juga mungkin sakral medeni. Ketika di masjid itu ya jadi serius itu semangat gitu ya. Terus di rumah orang tahu sholat sunnah ya kita di masjid jadi sholat sunnah kan itu. Dan itu dirasakan sama. Dan itu pasti akan dampak secara rohani ya bagi orang itu. Dan inilah yang kemudian ya dengan saksikan sendiri. Hari ini ada bocor nggak Pak? Tadi Bapak Ibu lihat ada bocor nggak? Jamaahnya gimana? Banyak tidak? Ya. Berarti ragu voucher lebih seleren, tapi tetap banyak. Nah, artinya apa? Proses. Dulu orang sholat berjamaah karena voucher, karena ingin berdagang di masjid. Tapi sekarang tanpa voucher tetap banyak. Sudah ada proses kesadaran. Jadi jangan kemudian kita langsung mengakui lapar ya orang di pinggir-pinggir ya tadi gelem coba oleh orang ini orang ya itu ya. Jadi memang berarti memang harus ada anggaran untuk disiap. Oh iya, ratusan juta kita itu kalau mengeluarkan untuk ini. Bayangkan dulu setiap Sabtu Ahad itu jenengan bisa menghitung berapa banyak itu. Saya pernah menghitung sama teman-teman ya, teman-teman apa itu pakai alat itu klik-klik mulai masuk itu sholat subuh itu 1.700 kali 10.000 vouchernya berapa itu berarti 17 juta satu kali sholat subuh 17 juta. Itu hari Sabtu. Hari Ahad juga begitu. Hari Ahad kadang lebih banyak lagi, lebih dari 2.000 orang, katakanlah 20 juta. Berarti satu Ahad dalam satu minggu 37 juta. Oh, dalam satu bulan berapa jangan bisa itu? 130-an juta satu bulan itu. Dan itu kita nggak punya duit tadinya Pak. Bismillah pokoknya. Ternyata ketika kita buka infak, kotak infak, donasi untuk pasar rakyat melalui digital marketing yang digawangi oleh anak-anak remaja masjid ini, Allah ganti setiap bulan 150 juta. Selama 8 bulan kita adakan pasar rakyat itu yang menghabiskan lebih dari 1,5 miliar. Itu infak yang kita peroleh itu setiap bulannya 150 juta, yang tadinya kita hanya mengeluarkan antara 120 dan 130 juta saja. Allah ganti yang lebih banyak. Berarti sisa. Tadinya itu sampai menguras itu, menguras limit ini. Nah, kita hanya tinggal 80 juta. Berarti nggak sampai 1 bulan ini kita pasar rakyat game. Sudah cari donasi. Kita anak-anak remaja kita gunakan, mereka yang biasa marketing online itu, yang jago-jago IT terus coba. Bismillah. Per bulan ternyata masuknya 150 juta. Per bulan-bulan kita dapat seperti itu. Alhamdulillah. Allah ganti yang lebih banyak. Nah, jadi kalau kita berpikir, kok itu duit sekok nanti, bismillah. Allah masjid ini milik Allah. Sing duwe maha kaya kok, semua orang bangkrut, semua orang kurang. Dan itu yakin pengurus takbir harus punya keyakinan seperti itu. Bahwa wa annal masajida lillah, surat Al-Jin ayat 18. Silakan dicek. Bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Lah sing duwe maha kaya kok takmire ra yakin. Takmirnya hanya yakin bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memakmurkan masjid itu, siapa yang menanggung? Pemiliknya. Allah itu yang tanggung. Dan itu kita membuktikan itu Bapak Ibu. Yang dulu tahun 2000 kasnya hanya 50 juta, sekarang 12 miliar. Yang dulu zakatnya setiap tahun hanya 3 juta, 4 juta saja,
itu saja dihimpun ketika Ramadan saja sekarang ini 4,5 miliar zakat. Karena apa? Janji Allah surat Al-Anfal ayat 60. Potongannya. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan mencukupkan untuk